Kali ini saya akan menerangkan tentang penggunaan waterpass. Nah, waterpass ini digunakan untuk mengukur beda tinggi antara dua objek yang berbeda. Nah, dalam pengukuran waterpass itu menggunakan dua buah alat. Di sini ada yang namanya, ini yang saya pegang namanya rambu ukur atau bak ukur. Nah, ini ada tiga pul. Nah, ini satu tiangnya gini, ini tingginya 1 meter. Jadi ini kalau ada 3 berarti 3 meter. Nah, kemudian ini alatnya waterpass. Dan ini ada tripodnya, dan ini merupakan waterpassnya yang ada di atas. Nah, dalam pembacaan waterpass ini nanti ada 3 benang, ada batas atas, batas tengah, dan batas bawah. Nah, nanti untuk pembacaannya nanti kita langsung praktek aja seperti itu. Nah, sebelum kita mulai praktek, saya akan menerangkan tentang cara membaca rambu ukur atau penggaris ukur. Nah, di sini dia memiliki setiap kotaknya ini itu merupakan 1 cm. Jadi setiap kotak ini yang dalam ini itu ukurannya 1 cm, dan ini per 10. Jadi ngitungnya dari bawah ini dia 0, kemudian ini 1 garisnya, 2, terus 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, yang ini kembali ke 0 lagi. Nah, ini setiap jarak antar kotak ini adalah 1 cm. Ini per 1 cm. Jadi batasnya ini antara garis hitam sama putih ini itu merupakan batasnya, dan ini merupakan garis nolnya ini di sini. Nah, karena ini 1 cm per kotak ini, maka angka yang di dalam sini ini juga dalam satuan mili, karena nanti yang dibaca itu merupakan batas atas, batas bawah, dan batas tengah. Nah, nanti kalau misalkan batas tengahnya itu misal batas tengahnya itu berada di daerah sini, itu berarti nanti bacanya 0905. Kalau di atas ini berarti udah mulai 0910. Kalau naik sini juga 0915 dan sampai atas itu. Nah, itu di yang terlihat itu kan ada batas tengah, batas atas, dan batas bawahnya. Nah, itu tinggal kita baca yang menunjukkan itu di nomor berapa garisnya itu. Saya nggak dulu nonton. Stop sih. Ayo. Nah, pada pengamatan ini benang tengah itu berada pada nilai 13,10. Kemudian batas atas itu ada di 14,10, dan batas bawahnya itu berada pada angka 12,10. Karena itu nanti dalam penulisan hasilnya itu kita tidak usah memakai koma, jadi kita langsung ditulis saja 1310, karena pada perhitungannya nanti satuan yang kita gunakan adalah dalam satuan milimeter. Nah, setelah didapatkan hasil seperti itu, kita bisa menghitung koreksi dari pengukuran yang kita lakukan. Caranya yaitu batas atas ditambah batas bawah. Kemudian kalau sudah didapatkan hasilnya, kita bandingkan dengan data batas tengah yang dikali 2. Dan setelah didapatkan nilai batas atas dan hasil perjumlahan batas atas dan batas tengah dikali 2, nanti hasil yang digunakan itu kita gunakan koreksi
koreksi pengamatannya. Dan koreksi pengamatannya itu tidak boleh lebih dari 2 mm. Nah, kemudian bagian-bagian alat dari waterpass. Yang pertama, kita mulai dari bawah dulu. Ini kita gunakan yang namanya skrup untuk centeringnya. Jadi alat ini untuk centering kita menggunakan 3 skrup ini. Nah, kemudian yang di sini ada nivonya. Kemudian ini di sebelah sini itu untuk fokusnya, jadi untuk fokus penglihatannya. Kemudian yang di sini ini namanya skrup halusnya, jadi untuk memutar alat ini secara halus. Jadi alat ini bisa diputar secara seperti ini. Kemudian apabila ingin memutar secara halus, kita menggunakan skrup yang ada di sini. Ini ada 2, di sebelah sini dan sebelah sini. Itu sama saja. Nah, kemudian ini merupakan lensa pembidik. Nah, ini kita bisa putar. Ini kita untuk memfokuskan batas ukur yang kita amati. Jadi kalau batas ukurnya kita tidak jelas garisnya, itu bisa kita putar lewat sini. Nah, kalau yang di sini tadi, apabila gambar yang kita bidik tidak jelas, maka kita putar yang sebelah sini. Nah, kemudian ini di atas ini juga ada yang biasanya kita untuk mempermudah dalam mencari objek yang akan kita bidik sebelum membidik sebelah sini. Jadi kita harus paskan dulu yang atas ke objek yang kita bidik, kemudian kita bidik menggunakan lensa ini sehingga lebih mudah. Apabila kita langsung melihat dari sini akan susah karena ini itu memiliki perbesaran yang cukup tinggi, jadi untuk mencari objek lebih susah, sehingga menggunakan bidikan yang atas sini seperti itu. Nah, kemudian cara memasang alat ini bisa kita saksikan nanti Mas Bayu akan memperagakan cara memasangkan alat ini sehingga siap untuk digunakan. Ya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk mencenderingkan alat. Oke, pertama-tama kita ambil sebelah tripod, kemudian jangan lupa kita angkat dulu. Bentar. Kita kendurkan ketiga jari ini. Sudah. Nah, kita tinggikan alat kira-kira setinggi dada. Kemudian kita kencangkan lagi. Nah, kemudian buka ketika kaki tripod. Usahakan jarak antar kaki memiliki besar yang sama. Oke, kira-kira sudah seperti ini. Selanjutnya, saja kita letakkan waterpass di atas tripod. Lalu kencangkan yang sedikit dulu seperti ini. Oke. Terus selanjutnya kita lihat dari nivo mata sapinya apakah berada di tengah atau tidak. Nah, bisa dilihat. Nah, barulah kita atur sedikit, menggeser beberapa kaki hingga menyentuh garis lingkaran hitam. Nah, ketika sudah berada di sini, kita tinggal mengatur skrup yang ada di waterpass. Nah, hingga nivo mata sapi berada di tengah-tengah lingkaran. Kurang lebih untuk centering waterpass seperti ini. Oke, terima kasih. Jangan lupa like and subscribe channel Obrolan Geospasial.